Yang sering mengalami pegal di bagian persendian atau asam uratnya gampang kambuh, coba konsumsi 3 bahan alami ini. Bahan yang pertama yaitu satu ruas kunyit, kira-kira seukuran jari kelingking orang dewasa. Kulit kunyitnya nggak usah dikupas, cukup dibersihkan saja dan dibuang bagian-bagian yang ada kotoran-kotoran membandelnya. Nah, untuk kunyitnya ini bisa diparut atau digeprek atau diiris kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya, untuk bahan yang pertama ini kita masukkan ke dalam gelas terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan seujung sendok teh lada bubuk hitam, lada hitam bubuk ya. Kalau tidak punya yang bubuk, silakan gunakan yang butiran juga, tapi untuk takarannya lebih banyak daripada ini. Ya, kira-kira sekitar hampir penuh ya untuk 1 sendok teh ini. Lalu, campurkan kedua bahan tersebut menjadi satu ke dalam gelas seperti ini. Berikutnya, rebus air sampai mendidih. Lalu, air yang mendidih ini cukup kita tuangkan ke dalam gelas yang berisi kunyit dan juga lada hitam tadi. Selanjutnya tinggal diaduk sampai semua bahan tercampur menjadi satu. Lalu diamkan sesaat atau sekitar beberapa menit terlebih dahulu. Tunggu sampai airnya tidak terlalu panas. Selanjutnya tambahkan sekitar 1 sendok teh madu murni seperti ini. Yang saya gunakan di sini adalah madu murni, bukan madu rasa-rasa. Jadi silakan pilih madu murni untuk dijadikan bahan herbal kali ini. Aduk semuanya menjadi satu dan diamkan beberapa menit terlebih dahulu. Tunggu sampai hampasnya berada di bawah dan sari-sarinya berada di atas. Nah, selagi masih hangat, ini siap untuk dikonsumsi. Silahkan diminum 1 kali sehari dan paling baik diminum di pagi hari atau di malam hari sebelum tidur. Kenapa 3 bahan herbal ini ampuh? Karena natural antiinflamasinya yang bantu turunkan kadar asam urat dan juga redakan nyeri sendi. Seperti kunyit misalnya, kunyit ini adalah antiinflamasi yang kuat dan juga bantu turunkan radang sendi serta stabilkan kadar asam urat. Dan juga lada hitam ini mengandung piparin yang meningkatkan penyerapan kunyit dan juga bantu melancarkan metabolisme dan juga detox. Sedangkan untuk madu murni ini bersifat antibakteri dan juga dapat menenangkan lambung. Selain itu juga dapat membantu mengurangi rasa pahit yang terdapat di bagian kunyit. Nah, untuk hasil terbaiknya biar terhindar dari asam urat yaitu kurangi konsumsi jeroan atau emping atau seafood yang tinggi purin dan juga minuman yang manis-manis. Oke, selamat mencoba dan sehat-sehat untuk semuanya. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Herbal untuk mengatasi nyeri lambung atau sakit mah, kita hanya butuh 2 bahan ini. Yang sering merasakan perih di area ulu hati atau sering disebut dengan GERD, siapkan 1 ruas jahe, kira-kira ukurannya seukuran jempol orang dewasa. Kemudian cuci bersih jahenya, nggak usah dikupas kulitnya ya, cukup potong bagian-bagian yang ada kotoran membandelnya seperti ini. Nah, setelah itu cukup jahe ini dipotong tipis-tipis atau bisa juga digeprek. Tapi kalau mau membuat dalam jumlah banyak untuk membuat stok beberapa hari ke depan, boleh dicoper terlebih dahulu dengan jumlah yang cukup banyak. Berikutnya sediakan daun pandan 1 lembar saja dan kita ambil di bagian ya kira-kira dari pertengahan ke ujungnya ya. Lalu dipotong seperti ini. Di sini saya potong menjadi 7 lembar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas untuk kedua bahan ini. Lalu panaskan air sampai mendidih, sampai benar-benar panas. Setelah mendidih langsung dituang ke dalam gelas yang sudah terisi 2 bahan tadi. Lalu diamkan kurang lebih selama 30 menit atau sampai airnya tidak terlalu panas. Jangan lupa untuk gelasnya ditutup rapat ya, atau gunakan tumbler yang kedap udara. Selagi masih hangat, herbal ini siap untuk dikonsumsi, sebaiknya di pagi hari pada saat perut masih kosong. Bagi yang mengalami nyeri ulu hati yang berlebihan atau bisa dibilang mahnya sudah parah, boleh konsumsi herbal ini 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan juga di malam hari sebelum tidur.
Agar cepat sembuh dari sakit mah disarankan untuk memperbaiki gaya hidupnya juga, yaitu dengan mengurangi overthinking dan juga latihan untuk grounding, seperti jalan kaki tanpa alas kaki di rumput, dan juga olahraga ringan, serta belajar untuk melepaskan marah atau kecewa dengan cara yang sehat. Intinya, lambung itu adalah organ yang paling cepat merespon kondisi pikiran kita. Jadi pada saat stres atau takut atau cemas dan overthinking, ini yang akan membuat saraf simpatis menjadi dominan sehingga memproduksi asam yang naik dan timbullah penyakit yang namanya MA, GERD atau nyeri lambung. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk lebih memperhatikan emosi, stres, dan cara berpikirnya. Karena dengan cara ini maka pemulihan lambung biasanya jauh lebih cepat. Silahkan dipraktekkan, semoga lekas sembuh. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Halo semuanya, herbal kali ini adalah pisang dan juga bawang putih. Ternyata kombinasi sederhana ini punya manfaat besar untuk pencernaan dan juga imun. Caranya, ambil setengah atau 1 siung bawang putih, lalu kupas kulitnya. Lalu sediakan 1 buah pisang, tapi pilihlah jenis pisang yang tepat. Tidak semua pisang cocok untuk herbal. Yang paling ideal adalah pisang Ambon. Ini lembut dan manis alami dan juga ramah ke lambung. Serta pisang Cavendish dan juga pisang raja atau pisang kepok yang matang. Nah, selanjutnya kupas kulit pisang ini. Jangan gunakan kulitnya ya. Yang diambil hanya daging pisangnya saja. Lalu potong kecil-kecil dan campur menjadi satu dengan bawang putih tadi ke dalam blender. Selanjutnya, sediakan air hangat sekitar 200 ml atau sekitar 1 gelas saja. Untuk hangatnya ini suam-suam kuku ya, jangan juga terlalu panas. Lalu campur semua bahan yang tadi dan di blender sampai halus. Saat blender, pastikan bawang putih dan juga pisangnya sudah benar-benar halus. Setelah itu, langsung saja pindahkan ke gelas dan siap untuk langsung diminum saat itu juga. Jangan disimpan berlama-lama karena nanti khasiatnya akan hilang. Sebelumnya, jangan lupa diaduk terlebih dahulu kemudian siap untuk dikonsumsi. Rutin konsumsi herbal ini 3-4 kali seminggu jika mengalami masalah sembelit atau susah BAB. Diminum di pagi hari setelah makan, bukan saat perut kosong. Manfaat kedua bahan ini dapat menyehatkan pencernaan karena serat pisang sama dengan sifat antibakteri dan juga bawang putih membantu keseimbangan bakteri usus dan juga dapat melancarkan BAB. Manfaat lain dari kedua herbal ini yaitu dapat meningkatkan imun tubuh serta dapat meredakan flu dan juga batuk ringan. Selain itu juga dapat menstabilkan energi dan juga mood. Bahannya sederhana tapi manfaatnya banyak. Selamat mencoba di rumah dan bagikan video ini jika bermanfaat. Angkat kedua kaki, rapatkan kedua telapak kaki, pegang kedua telapak kaki, lalu satukan lututnya di tengah, tarik kedua kaki ke bagian sisi samping kiri dan kanan, pelan-pelan lututnya bawa ke matras atau ke lantai sampai rapat ke lantai seperti ini ya. Pada saat posisi seperti ini ditahan semampunya. Kalau bisa selama 30 detik atau 1 menit sambil bernapas. Oke, lakukan sebanyak 3 kali gerakan tadi. Dua, tiga. Oke, rutin lakukan ini setiap pagi, manfaatnya luar biasa.